Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 669 memainkan piano pada tumor. Cheng Yuanxiang sengaja menekankan 3 kata, dokter ajaib Chu. Sungguh konyol menyembuhkan tumor tiroid yang memburuk hanya dengan 1 suntikan. Cheng Yuanxiang merasa bahwa Chu Chen menghina keahliannya. Sejak saat itu, Cheng Yuanxiang memutuskan untuk tidak memberikan muka apapun kepada pemuda di depannya. Dia hanyalah seorang pembohong yang menjadi terkenal karena melakukan konsultasi medis gratis. "Silakan masuk," kata Cheng Yuanxiang dingin. Dia tidak sabar untuk mengungkap wajah asli Chu Chen. Orang-orang yang hadir juga sedikit terkejut. Mereka semua tahu bahwa Chu Chen memiliki julukan Chu Yizin. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chu Chen akan sesumbar seperti itu dalam situasi seperti itu. Apakah menurutmu Chu Chen menjadi sombong? Tentu saja ada beberapa orang dengan motif tersembunyi di antara kerumunan yang segera memanfaatkan kesempatan untuk memimpin diskusi. Ini bukan sekadar nyeri punggung atau kaki, ini tumor tiroid sungguhan. 1 suntikan akan berhasil? Sungguh lelucon. Apakah Chu Chen masih berpikir bahwa ini adalah pasien yang dipilihnya sebelumnya? Aku mulai ragu apakah apa yang kulihat sebelumnya itu nyata. Haha, sudah kubilangkan, bagaimana mungkin ada keterampilan medis secanggih itu di dunia? Saya sudah melihat semuanya. Saya datang ke sini hari ini untuk menonton pertunjukannya. Liu Kaihong mengerutkan kening. Seseorang di antara kerumunan itu sengaja mencoba memimpin diskusi. Perkataan Chu Chen tadi membuat banyak orang yang awalnya mendukungnya tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Liu Kaihong menatap Chu Chen. Berdasarkan pemahamannya tentang Chu Chen, dia bukanlah tipe orang yang akan bertindak tanpa tujuan. Pada saat ini, Liu Manman telah mengeluarkan jarum perak. Cheng Yuanxiang mengangkat sudut mulutnya, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Wanita paruh baya itu gugup, tetapi jauh di lubuk hatinya dia masih memiliki beberapa harapan. Jika Chu Chen benar-benar dapat menyembuhkannya dengan akupuntur, dia akan dapat menghindari banyak rasa sakit. Meskipun Cheng Yuanxiang telah berjanji padanya bahwa dia akan menyembuhkan penyakitnya. Apakah menurutmu jarum di tanganku benar-benar tidak bisa menyembuhkan pasien ini? Chu Chen tiba-tiba mendongak dan bertanya. Cheng Yuanxiang tersenyum, saya akan menunggu dan melihat. Karena kamu sangat ingin datang dan bertukar keterampilan medis denganku hari ini, mengapa tidak mencoba memenangkan hadiah? Chu Chen tidak terburu-buru untuk memberikan akupuntur. Apakah kamu berani bertaruh? Tan tiba-tiba menjadi tertarik. Katamu, apalagi dengan sekali suntik, saya bisa menyembuhkan pasien ini tanpa perlu menggunakan jarum suntik. Kata Chu Chen, kalau saya bisa, kalian akan tinggal di klinik keluarga Liu sebagai asisten selama setahun. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa pria setengah baya berjas dan berdasi menjadi gelap. Mereka adalah tulang punggung rumah sakit besar, orang-orang berpenghasilan tinggi, dan kelas atas. Membuat mereka bekerja sebagai asisten di klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang mereka benci dari lubuk hati mereka, tentu saja merupakan penghinaan besar bagi mereka. Tentu saja, premisnya adalah Chu Chen bisa menang. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Cheng Yuanxiang bertanya balik. Jika aku tidak bisa melakukannya,
Chu Chen berkata dengan tenang, mulai sekarang aku tidak akan menggunakan jarum suntik lagi, dan aku akan menjadi dokter magang di rumah sakit kalian masing-masing selama setahun. Seluruh penonton menjadi gempar. Ekspresi Liu Kaihong juga berubah drastis. Chu Chen. Liu Manman menatap Chu Chen. Apakah dia benar-benar percaya diri? Tapi dia bilang dia bahkan tidak membutuhkan jarum suntik. Jadi apa yang dia gunakan? Jika Anda tidak menggunakan jarum, lalu apa yang akan Anda gunakan? Tanya Tan dengan waspada. Bagaimana jika Chu Chen berbalik dan mengambil pisau bedah untuk melakukan operasi pada pasien yang juga tidak memerlukan jarum? Bukankah mereka akan kalah? Chu Chen menatap Liu Manman dan berkata, "Manman, maaf mengganggumu lagi. Tolong bawa sitar yang ada di pavilion ke sini." Audio milik Menggunakan Software piano, Channel. Liu Manman tercengang. Dia tiba-tiba teringat pada aura pembunuh yang dilepaskan Chu Chen saat dia memainkan piano di pavilion tadi. Piano Chu Chen bisa membunuh orang, tapi juga bisa menyelamatkan orang. Chu Chen mengangguk. Liu Manman tersadar, lalu segera berbalik dan berjalan pergi. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Menggunakan piano untuk mengobati penyakit sungguh tidak pernah terdengar. Apakah aku tidak salah dengar? Chu Chen ingin menggunakan sitar untuk mengobati penyakit. Obrolan malam, bisakah musik digunakan untuk menyembuhkan tumor? Pada zaman dahulu, Gong Minyi memainkan kecapi untuk seekor sapi, dan sekarang Chu Chen memainkan kecapi untuk sebuah tumor. Cheng Yuanxiang menatap Chu Chen dengan saksama, dan tampaknya sama sekali tidak memahami tindakan Chu Chen. Kamu hanya menggunakan sitar untuk mengobati penyakit. Chu Chen tersenyum dan bertanya, apakah kamu berani bertaruh? Aku berani bertaruh apapun yang kau mau. Tuan Tan berbicara tanpa ragu. Sungguh konyol memainkan piano untuk tumor. Yang lainnya saling memandang. Dengarkan Dekan Cheng. Presiden Cheng akan memutuskan. Kebetulan sekali rumah sakitku kekurangan dokter magang. Chu Chen bisa datang ke rumah sakitku di tahun pertamanya. Hahaha. Mereka semua sangat santai. Orang normal tahu hasil taruhan ini. Mereka hanya berpikir Chu Chen gila. Cheng Yuanxiang menatap Chu Chen, seolah mencoba melihat sesuatu dari ekspresinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Chu Chen mengambil inisiatif untuk mengusulkan pertaruhan bunuh diri seperti itu. Setelah beberapa saat, Cheng Yuanxiang tiba-tiba menyipitkan matanya. Mungkinkah Chu Chen hanya ingin gagal membayar utangnya? Tidak ada bukti tentang ini. Cheng Yuanxiang menatap Chu Chen dan berbicara. Ekspresi Chu Chen sedikit berubah, lalu dengan cepat kembali normal. Semua ini ditangkap oleh Cheng Yuanxiang. Itu benar, Cheng Yuanxiang merasa lega, tetapi di saat yang sama dia mencibir bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin melakukan trik seperti itu di depannya. Menurut pendapat Cheng Yuanxiang, Chu Chen tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Chu Chen ragu sejenak. Semua orang yang hadir dapat bertindak sebagai notaris. Bagaimana mungkin itu hanya omong kosong tanpa bukti? Itu tidak akan berhasil. Tan berinisiatif mengambil pulpen dan kertas, dan segera menuliskan isi taruhan. Setelah memastikan kebenarannya, ia menandatanganinya. Setelah orang lain menandatangani satu persatu, pulpen dan kertas jatuh ke tangan Cheng Yuanxiang.
Cheng Yuanxiang mengangkat pulpen dan kertas di tangannya dan berkata, "Tulis ini sebagai saksi." Setelah mengatakan itu, Cheng Yuanxiang menuliskan namanya sendiri terlebih dahulu. Anda harus melompat ke dalam lubang yang Anda gali sendiri, dengan air mata di mata Anda. Cheng Yuanxiang menyerahkan kertas dan pena kepada Chu Chen sambil tersenyum. Chu Chen ragu-ragu sejenak, Tan sengaja memprovokasi, "Kamu tidak berani, kan? Ayo bertaruh." Chu Chen mengambil pena dan menulis namanya. Pada saat ini, Liu Manman telah kembali, dengan 2 petugas keamanan dari klinik membawa piano di belakangnya. Gukinnya sudah siap. Cheng Yuanxiang tersenyum dan berkata, "Kita bisa mulai sekarang." Tan dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Menggunakan sitar untuk mengobati penyakit, orang ini hanya melamun. Audio milik Wanita Software setengah Channel. baya itu juga sedikit bingung, dan duduk di sana sambil tampak sedikit bingung harus berbuat apa. "Santai saja, jangan gugup," suara Chu Chen terdengar lembut, membuat wanita paruh baya itu merasa tenang. Pada saat ini, Chu Chen sudah duduk di depan Gukin. Banyak mata tertuju padanya. Di seberang Gukin, wanita paruh baya itu menarik napas dalam-dalam. Meski tidak masuk akal, dia berharap Chu Chen bisa menang. Cheng Yuanxiang menyaksikan kejadian ini sambil tersenyum. Menurutnya, ini adalah lelucon. Jika Gukin dapat menyembuhkan orang, apakah pisau bedahku dapat bernyanyi? Tuan Tan tertawa sinis. Chu Chen meletakkan 10 jarinya pada senar. Tiba-tiba, terdengar suara renyah dan seluruh aula menjadi sunyi. Bab 670 Keajaiban Medis. Saat senar dipetik, suaranya meledak dan menggetarkan gendang telinga. Khususnya Cheng Yuanxiang dan beberapa orang lain dari aliansi barat. Mereka merasakan sensasi perih di gendang telinga mereka. Seolah-olah seseorang telah meninju telinga mereka. Seluruh kepala mereka berdengung dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ekspresi Liu Kaihong menunjukkan keterkejutan. Dari adegan ini, terlihat bahwa kendali Chu Chen atas suara piano telah mencapai tingkat yang halus. Berada di ruang yang sama, orang-orang dari aliansi barat menerima perlakuan khusus. Liu Kaihong tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Ada orang-orang kuat di dunia seniman bela diri yang dapat membunuh musuh melalui musik. Belum lagi masa lalu yang jauh. Di kuil King Feng, master super kuat dari sekte Jiuxuan, yang berada di puncak kekuatannya, mengejutkan dunia hanya dengan seruling giok. Chu Chen jelas juga menerima ajaran aslinya. Sebenarnya, ketika Chu Chen mengusulkan untuk menggunakan sitar untuk mengobati penyakit, Liu Kaihong juga samar-samar mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Dia ingin menggunakan sitar untuk menyerang tumor tiroid wanita paruh baya itu. Kedengarannya tidak masuk akal. Tetapi bagi seorang pejuang setingkat Chu Chen, jika dia dapat menyerang musik hingga tingkat tertentu, itu benar-benar dapat dilakukan. Sejak saat ini, Chu Chen setara dengan melakukan operasi pada wanita paruh baya. Gunakan piano untuk mengobati penyakit dan mainkan piano untuk mengobati tumor. Suara piano itu menyerbu ke arah wanita paruh baya itu seperti gelombang yang mengamuk. Awalnya, wanita paruh baya itu menegang karena gugup, tetapi lama-kelamaan, ekspresi yang luar biasa muncul di wajahnya. Dia jelas merasakan dampak suara piano di tubuhnya.
menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan rasa pada posisi lehernya. Chu Chen menyegel beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Apa yang ingin ia lakukan bukan hanya menyerang tumor, tetapi juga membuatnya menghilang. Ini juga merupakan percobaan pertama Chu Chen. Namun, dia percaya diri. Dia memadukan teknik penyelamatan nyawa jarum emas ke dalam alunan piano, berkonsentrasi pada seluruh proses. Sekilas, Chu Chen tampak duduk dengan tenang sambil memainkan 10 jarinya di piano. Tetapi tingkat bahayanya hanya dipahami oleh Chu Chen sendiri. Wanita paruh baya yang duduk di seberangnya juga tidak bisa merasakannya. Dia sekarang seperti berada di ujung pisau. Jika Chu Chen tidak mengoperasikannya dengan benar, dia akan mati. Lagunya sudah berakhir. Tangan Chu Chen tiba-tiba berhenti, dan ke-10 jarinya menekan senar. Musik piano menghilang. Liu Man tanpa sadar melirik waktu. Tepat 3 menit, tidak lebih, tidak kurang. Apakah ini? Akhirnya, seluruh aula menjadi sunyi. Chu Chen berdiri dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Wanita paruh baya itu tersadar dan tanpa sadar menyentuh lehernya. Tangannya tiba-tiba gemetar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tumor yang teraba jelas tidak dapat ditemukan, mungkinkah? Wanita setengah baya itu tidak dapat mempercayainya. Tuan Tan hendak memulai mode mengejeknya lagi. Tetapi ketika ia melihat ekspresi wanita paruh baya itu, jantungnya berdebar kencang. Itu tidak mungkin seabsurd itu. Tan melangkah maju dan berkata, "Biarkan aku memeriksamu." Semenit kemudian, Tuan Tan berdiri di depan wanita paruh baya itu seperti sepotong kayu, tertegun dan tidak bergerak. Meskipun masih muda, ia memiliki banyak pengalaman bedah klinis dan telah melakukan banyak operasi reseksi tumor tiroid. Dia tidak akan membuat keputusan yang salah. Tumor tiroid wanita paruh baya itu telah hilang. Aula mulai bergejolak, itu tidak mungkin benar. Apakah bermain piano benar-benar membantu mengatasi tumor? Ya Tuhan, maafkan aku karena tidak percaya dengan kata-kata Chu Chen tadi. Ini sungguh menakjubkan. Saya seharusnya tahu bahwa orang yang bisa menggunakan kungfu untuk melukis juga bisa menggunakan sitar untuk menyembuhkan penyakit. Beberapa anggota aliansi barat berjalan mendekat dengan kepanikan yang nyata dan mengelilingi wanita paruh baya itu. Saya tidak percaya. Tapi tidak ada peralatan ronsen di sini. Kami harus membawanya kembali ke rumah sakit untuk menjalani ronsen guna memastikannya. Ya, mungkin itu hanya tipuan. Ekspresi Cheng Yuanxiang berubah drastis beberapa kali. Tan dan yang lainnya sudah pergi memeriksa, jadi dia tidak perlu memeriksa lagi. "Ayo pergi," kata Cheng Yuanxiang dengan suara berat. "Tunggu sebentar." Chu Chen menghentikan mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, "Itu tertulis hitam di atas putih. Apa kalian lupa? Tapi aku tidak akan mempersulit kalian. Kembalilah dan persiapkan diri dengan baik hari ini, dan datanglah ke klinik keluarga Liu tepat waktu besok pagi untuk bekerja. Apakah menurutmu kau menang?" Tan tampak sedikit panik. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya yang stabil. "Kita perlu membawa pasien kembali untuk dironsen guna mengetahui hasil yang pasti. Apakah keterampilan medismu hanya bergantung pada mesin?" Chu Chen mencibir. "Ini adalah diagnosis yang paling mendasar. Menurutku,
Kamu hanya tidak ingin menghadapinya. Lubang telah digali, pihak lainnya juga melompat. Selanjutnya, Chu Chen secara alami menamparkan wajahnya tanpa ragu-ragu. Chu Chen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri dan mendekatkan wajah mereka kepadanya. Mulai besok, pelajari pengobatan Tiongkok dengan baik, Chu Chen berkata. Tidaklah memalukan untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu. Selama tahun depan, tinggallah di klinik keluarga Liu dan pelajari beberapa etika medis. Cheng Yuanxiang dan yang lainnya tampak tidak senang dan pergi karena malu. Wanita paruh baya itu tersadar dan tiba-tiba berlutut di tanah. Terima kasih, Tabib Ilahi Chu. Terima kasih, Tabib Ilahi Chu. Chu Chen memberi isyarat kepada Liu Manman untuk membantu wanita paruh baya itu berdiri. Tepuk tangan dan sorak-sorai gemuruh terdengar di aula klinik keluarga Liu. Semua orang bersemangat dan terinspirasi. Mereka menyaksikan keajaiban medis hari ini. Jika orang-orang dari aliansi barat tidak datang untuk pamer, Chu Chen mungkin tidak akan pernah memilih untuk memamerkan keahliannya seperti ini dan menggunakan musik piano untuk menyembuhkan penyakit dalam hidupnya. Klinik gratis terus berlanjut. Chu Chen kembali ke kantor dan berkata kepada Liu Kaihong sambil tersenyum, "Saya telah merekrut beberapa asisten untuk klinik Anda. Saya akan mentraktir Anda makan malam-malam ini." Liu Kaihong tertawa dan menerimanya. Jika orang lain, mereka mungkin takut dengan kekuatan aliansi barat, tetapi di belakang klinik keluarga Liu adalah Istana Beihua, sebuah sekte seni bela diri, dan aliansi barat tidak dapat menyentuh mereka. Saya mendengar bahwa aliansi barat di berbagai tempat sangat arogan. Hari ini, Chu Chen telah menamparkan wajah mereka dengan keras. Liu Zonghao juga dalam suasana hati yang sangat gembira. Tak lama kemudian, pasien berikutnya masuk. Klinik gratis Chu Chen juga kembali normal. Namun, lelucon ini menghambat Chu Chen untuk beberapa waktu, dan klinik gratis tersebut berlangsung hingga pukul 8 malam. Ketika pasien terakhir pergi, Liu Kaihong berdiri dan berkata, "Sepertinya kita harus membereskan makanan hari ini. Kamu benar-benar tidak bisa mentraktirku makan malam hari ini." Chu Chen merentangkan tangannya. Liu Kaihong tertegun dan menatap Chu Chen dengan bingung. Bibi meminta para tetua untuk datang ke klinik untuk rapat. Liu Manman mengerti apa yang dimaksud Chu Chen dan langsung mengatakannya. Dia berhenti sejenak lalu berkata, "Kita perlu membicarakan sesuatu." Apa yang harus dibicarakan? Liu Kaihong bahkan lebih bingung. Mengumpulkan semua tetua untuk rapat guna membahas sesuatu merupakan masalah besar bagi Istana Beihua. Tetapi dia belum menerima kabar apapun tentang hal itu. Liu Kaihong curiga bahwa dia adalah kepala istana palsu. "Bibiku sudah membuat keputusan sebelum klinik gratis dimulai." Liu Manman mengerutkan bibir merahnya. "Bibiku berkata bahwa dia akan memberikan posisi gadis suci kepadaku." "Apa?" Liu Kaihong tercengang. Dia sedikit bingung dengan apa yang dilakukan saudara perempuannya. Meskipun Liu Manman adalah salah satu kandidat untuk generasi Sein berikutnya, status Liu Ruyan di Istana Beihua sekarang berada di puncaknya. Ini adalah waktu terbaik. Dia tiba-tiba melepaskan posisi Sein dan secara khusus memberikannya kepada Liu Manman.
tidak diragukan lagi bahwa ini akan ditentang keras oleh para tetua. Liu Kaihong sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada pertemuan malam ini. Mengapa dia harus melepaskan jabatannya? Tanya Liu Kaihong. Liu Manman melirik Chu Chen tanpa sadar, lalu menjawab dengan suara rendah, "Aku juga tidak tahu." Dia tidak tahu, tapi Chu Chen tahu. Liu Kaihong memperhatikan ekspresi Liu Manman dan tak dapat menahan diri untuk menatap Chu Chen dengan ragu. Chu Chen berkata dengan serius, "Mungkin saudari Liu mendambakan dunia yang lebih luas." Sudut mulut Liu Kaihong berkedut sedikit. Kakaknya tidak pernah keluar rumah, dan bahkan kakaknya jarang bertemu dengannya setiap hari. Bagaimana mungkin dia masih mendambakan dunia yang lebih luas? Chu Chen berbicara omong kosong. Liu Kaihong tidak bertanya lagi. Situasi spesifiknya harus dijawab pada rapat malam ini. "Saya benar-benar tidak bisa mengundang Anda untuk makan ini." Ponsel Chu Chen berdering. Setelah menjawab telepon, Chu Chen berkata, "Saya punya janji, jadi saya pergi dulu." "Man, suruh Chu Chen pergi," kata Liu Kaihong. "Aku akan membawamu ke sana." Sebuah suara terdengar dari kejauhan, dan sesosok tubuh melesat keluar seperti anak panah, menatap Chu Chen. Liu Qianqian berjalan keluar dari aula dan keluar pintu. Liu Qianqian terus menatap Chu Chen. Bahkan saudara perempuannya Liu Manman di sampingnya tidak dapat memahami ekspresi Liu Qianqian. Baru setelah mereka bertiga keluar dari klinik, Liu Qianqian mendengus, "Aku baru saja membolak-balik bagian bawah sutra hati Raja Racun, bahkan belum selesai." Halaman terakhir, 4 kata terakhir, bersambung. Hal ini membuat Liu Qianqian hampir muntah darah. Chu Chen menipunya lagi. Chu Chen tertegun, "Ini baru bagian kedua. Aku belum selesai membicarakannya. Jangan khawatir, lain kali aku datang. Aku akan membawakanmu sequel Sutra Hati Raja Racun. Atas, tengah, bawah. Lanjutan, kenapa kau tidak membuat bagian kedua dari Sutra Hati Raja Racun?" Liu Qianqian mengeluh dalam hatinya, tetapi akhirnya dia menahan diri dan tidak mengatakannya dengan lantang. Bagaimana jika dia mengatakannya dengan lantang dan kebetulan saja itu memberi Chu Chen sedikit inspirasi? Menurut Liu Qianqian, Chu Chen adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Orang yang menunggu Chu Chen di pintu klinik keluarga Liu adalah Xiao Feng. Setelah Chu Chen masuk ke dalam mobil, Xiao Feng tersenyum dan berkata, "Kapten Chu, ku dengar kau baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa lagi." Xiao Feng sungguh mengagumi Chu Chen dari lubuk hatinya, dan di saat yang sama dia merasa bangga karena bisa bekerja untuk Chu Chen. Di biro operasi khusus, banyak sekali orang yang iri padanya. "Ini hanya masalah kecil. Ayo kita pergi ke bar Sister Tao. Aku akan mentraktirmu minum malam ini." Mobil itu melaju kencang. Klinik keluarga Liu diselimuti kegelapan. Sesekali, sebuah mobil akan berhenti di depan klinik, lalu beberapa sosok akan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk ke dalam klinik. Sudah lama sekali sejak Sang Santo memanggil mereka semua untuk berkumpul dalam suatu pertemuan. Setelah bertemu, banyak tetua yang menebak-nebak alasan mengapa Sang Santo memanggil mereka kali ini. Segera, pada pukul 10 malam,
13 tetua istana Beihua berkumpul di klinik keluarga Liu. Bersambung.